Yang kita utamakan itu adalah al-wirdu, wirid, bukan al-warid. Al-warid itu anugerah, al-wirdu itu tuntutan Allah kepada kita. Al-warid tuntutan kita kepada Allah. Kita menuntut pula pada Allah supaya setiap aku berwirid Allah berikan balasan. Itu bukan hak kita. Kita utamakan apa yang dituntut oleh Allah, apa wirid. Jangan kita menuntut Allah mau berikan atau tidak, itu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya kita perbanyaklah wirid-wirid kita sebelum kita mati, sehingga kita ada balasan baik di akhirat maupun di dunia, tempat yang sementara dan hina-hina ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-warida jazaa'al awrad fadlan wa rahmatan minhu 'alal 'ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul jawad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sajjad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih boleh bertemu, bertatap muka untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tasi'ah ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-109 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, la yastahqirul wirda illa jahul. Al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwai hadhihi dar. Wa awla ma yu'tana bih ma la yakhlufu wujuduh. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta talibuhu minhu wal waridu anta tatlubuhu minhu
wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Tidaklah meremehkan atau menganggap enteng akan wirid kecuali orang yang sangat jahil. Sedang al-warid didapat di negeri akhirat, dan wirid itu hilang dengan hilangnya dunia ini. Wirid itu terhapus dengan terhapusnya dunia ini. Dan paling berhak yang diperhatikannya dengannya sesuatu yang tidak ada gantinya. Bermula wirid itu Allah menuntut kepada engkau. Bermula wirid itu Allah menuntut daripada engkau, sedangkan warid itu engkau menuntut dari Allah. Manakah utamanya sesuatu yang Allah menuntut daripada engkau dibanding sesuatu yang engkau menuntut dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah lebih kurang terjemahannya. Hadirin dan hadirat sekalian, ada 3 hal yang dapat kita ambil dalam hikmah yang ke-109 ini. Yang pertama, la yastahqirul wirda illa jahul. Itu yang pertama. Tidaklah menganggap enteng akan wirid kecuali orang yang sangat jahil. Jahil itu bodoh lah. Jadi orang-orang yang punya pandangan menganggap remeh wirid-wirid nih, itu adalah orang yang sangat jahil. Telah berkata Al-Habib Abdul Rahman As-Saghaf, man la lahu wirdun fahuwa qirdun, atau man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang tidak punya wirid, dia adalah kera. Wa man laisa lahu azkar falaisa yuzkar. Orang yang tidak punya zikir, maka dia tidak akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dimaksud dengan wirid nih? Kita selalu bicara, berbincang, mendengar wirid, al-wirdu. Maka sebahagian ulama mentarifkan wirid itu adalah wal hissatu min at-ta'atin nafilah allati tulzimu nafsaka bi awqatin makhsusah ka raka'atin minan nafilah wa ka qira'atil Qur'an wa kal iltizam bi adhkaris sabahi wal masai. Wirid itu bagian dari taat-taat yang sunat, yang mana engkau melazimkan diri engkau dengannya dengan waktu-waktu tertentu bi awqatin makhsusatin. Jadi tuan-tuan sekalian, ibadah-ibadah sunnah yang kita lazimkan diri kita memperbuatnya pada waktu-waktu tertentu, ka raka'atin minan nafilah, seperti beberapa rakaat dari sembahyang sunat, wa ka qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wa kal iltizam bi adhkaris sabahi wal masa, dan seperti al-iltizam melazimi zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Itulah namanya wirid. Jadi apabila wirid ini dianggap enteng, remeh, ya, kadang dikerjakannya, kadang tidak, orang ini adalah jahil.
jahul. Kadang dia wirid, kadang dia tidak, dipandang dia jahul, jahil dia. Apalagi yang sama sekali tidak berzikir, yang tidak ada wiridnya, fahuwa khirdun, maka dia seperti kera. Dan wirid ini dia punya pengaruh dalam membentuk kepribadian jiwa seseorang itu, membentuk kepribadian kita, tuan-tuan sekalian. Orang yang biasa berwirid ini akan membentuk pribadinya, dia akan amanah, dia akan tepat waktu, tepat janji, terpercaya. Dalam masyarakat orang-orang seperti ini akan begitu dia, termasuk tepat bayar hutangnya, begitu. Orang yang ada wiridnya ini, dia akan membentuk jiwanya, terbentuk untuk mengerjakan kebaikan. Kenapa demikian? Ya karena wirid itu membentuk dirinya. Hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menganggap wirid itu adalah dengan pandangan atau anggapan yang remeh atau enteng. Al-wirdu ala salasati aqsam. Wirid ada 3 macam. Nah, tuan-tuan sekalian, al-wirdu ala salasati aqsam. Wirid itu terbahagi kepada 3 bagian. Begitulah. Yang pertama, wirdu umumil muslimin, wirid umumnya kaum muslimin. Artinya orang ini tidak punya pembimbing yang khusus, orang ini tidak punya guru yang khusus, itulah namanya awamul muslimin. Wirid mereka itu adalah sarful awqat bi anwa'il ibadat, menggunakan waktu-waktu pada macam-macam ibadah. Wa ibadatuhum baina dzikrin wa du'ain wa salatin wa siyamin wa ghairiha. Ibadah mereka itu, orang awam tadi ini, kaum awamul muslimin ini, wiridnya zikir, doa, salawat, puasa, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Artinya hadirin dan hadirat sekalian, orang-orang awam muslimin ini, bila ada anjuran dari Rasulullah SAW, dari hadis, ya, dalam hadis tentang amalan-amalan dibaca, tentang sembahyang sunnah, tentang zikir-zikir, dan dilazimkan pada waktu yang ditentukan, ini sudah jadi wirid bagi mereka. Itu modelnya wirid awamul muslimin, macam kita inilah sebahagian. Mari kita contohkan wirid yang utama yang dilakukan kaum muslimin. Yang utama adalah salat sunat witir. Jadi apabila kita ingin menjadikan sembahyang atau salat witir sebagai wirid kita nih, kita jadikan nih, contohnya kita ingin menjadikan witir itu sebagai wirid kita hari-harian. Pertama kita ambil jumlahnya dulu, karena witir ini minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Setelah kita dapatkan jumlahnya 1 atau 3 atau 11, contohnya 3 rakaat. Jadi jangan berubah-ubah. Kemudian kita cari waktu khusus supaya tidak berubah-ubah juga. Contohnya setelah sholat isya, atau pertengahan malam, atau sebelum subuh. Jadi misalnya habis sembahyang isya, ya kita salat witir. Jadi tuan-tuan sekalian, wirid yang utama dari sembahyang sunat itu adalah witir. Karena kedudukan witir itu mendekati fardu. Jadi witir ini kedudukannya lebih dari qabliyah, lebih dari ba'diyah, dan lebih dari tarawih. Itulah witir. Jadi sembahyang sunat yang utama yang kita jadikan wirid adalah witir. Selanjutnya, kalau kita sudah kokoh nih, kita sudah melaksanakan, sudah tahu jumlahnya 1 rakaat atau 3 rakaat, kita sudah dapatkan waktunya, sudah kokoh kita, ya, sudah mantap,
Selanjutnya salat rawatib. Mulai dulu 2 rakaat. Ya, lebih baik daripada kadang-kadang. 2 rakaat dulu. Contohnya tuan-tuan sekalian, sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Sebelum sesudah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. 10 rakaat. Buat dulu itu 10 itu. Setelah mantap dia, tambah 2 lagi, 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Begitu dia. Sehingga kokoh dia. Jadi jadikan 10 itu dulu. 10 rakaat itu sebagai wirid kita. Karena ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Allah suka amalan yang terus menerus walau sedikit, wa in qalla. Jadi kalau 10 itu sudah, tambah dia. Jadi rawatib itu tuan-tuan sekalian, kita masuk ada satu kitab At-Taqrirat. Ya, saya sedikit ambil Taqrirat itu. Rawatib itu dia ada beberapa rakaat. Rawatib yang biasa kita kerjakan, rawatib itu sebelum dan setelah. Itu ada beberapa rakaat. Minimal itu 10 rakaat. Itu yang saya sebutkan tadi itu. Pertengahannya 12 hingga 17 rakaat. Di Islam ini dia ambil pertengahan yang 16 rakaat. Jarang orang mengerjakan witir. Mungkin malam, pertengahan malam atau sebelum subuh. Jadi kalau 17 rakaat, setelah isya itu dia sembahyang 3 rakaat. 1 witirnya. Jadi minimal rawatib ini yang paling kokoh dia itu 10 rakaat. Mana dia? Itulah yang saya sebutkan, sebelum subuh 2 rakaat, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, kemudian setelah maghrib dan setelah isya 10. Tapi di Islam ini pertengahannya 16 rakaat. 2 semuanya. Maghrib pun ada, ya, sebelum maghrib ada, dia sebelum isya pun ada. Begitulah tradisinya. Dan yang paling banyak rakaat rawatib ini adalah 24 rakaat. Itulah yang paling sempurna. Ompek-ompek itu. Ya. Tapi subuh tetap 2, maghrib 2, jangan tambah ompek pula. Poning wang nanti. Ya. Jadi jumlahnya 10 rakaat. Jadi 10 rakaat ini tanpa 2 rakaat sembahyang sebelum asar. Buat dulu 10 nih. Kalau sudah mantap baru tambah lagi dia. Alhamdulillah kita di Islam ini 16 rakaat. Jangan kita melihat 24 rakaat, jangan. Nanti ketinggalan. Karena Bilal langsung komat dia. Tak peduli. Setelah ini mantap, ada wirid lain, salat duha. Itu patut juga dijadikan wirid. Kita ambil kira-kira tuh yang mampu kita 2 rakaat. Pilih waktu yang sesuai, kita jadikan wirid. Jam 9 ya, atau jam 10 dan lain-lainnya. Setelah itu mungkin kita baca Al-Qur'anul Karim. Ada lagi ratib. Ya, ratib itu. Dulu di Islam ini orang-orang tua dulu memang suka berwirid. Sekarang ada tapi jarang dia. Yang pernah kita lihat, yang kita tahu pada zaman itu di Islam ini, terkadang belum lagi subuh, orang sudah buka pintu, buka tingkap maksudnya. Ya, orang mengaji dan selepas subuh mengaji. Tengok di rumah-rumah tuh mengaji. Itu di zaman di tahun 80-an, apalagi sebelumnya. Wirid mereka itu mengaji. Mereka tidak hafal Quran, tapi kalau ada kesalahan mereka tahu kesalahan itu. Kenapa? Berulang kali khatamnya. Kita berulang kali juga, tapi Yasin. Ratib Haddad contohnya.
termasuk munajat Syekh Abdul Wahab Rokan. Nah, itu dia. Saya melihat tuan-tuan sekalian, baik di internet, ada orang bertanya sama saya bahwa silsilah tarekat Naqsyabandiyah sampai ke Syekh Rokan 32, tidak salah, dia bukan ke 32, 34. Tidak ada nama Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Ya. Itu manuskrip saya dapatkan di Sungai Pinang. Dan silsilah tarekat Naqsyabandiyah ini itu ditulis oleh Syekh Abdul Barakat di munajatnya di waktu zuhur, waktu sebelum zuhur dan asar. Itu silsilah tarekat, jumlahnya 34 sampai ke Syekh Abdul Barakat. Dan nama-nama pun sudah saya edit sebahagian. Contoh seperti Syekh Yusuf Hamdani. Tak ada nama Hamdani, yang ada Al-Hamadani. Nah, begitu dia. Karena Syekh Yusuf ini lahirkan di Hamdan namanya. Nisbahkan kepada tempat kelahirnya Al-Hamadani. Terubah sikit-sikit itu. Tak ada namanya Nur Bidwani, yang ada Badwani. Ya. Jadi itu dijadikan wirid, dan alhamdulillah untuk tahun ini para Bilal sudah ada wiridnya tuh. Tahun depan mungkin berbeda lagi, dia ada yang zuhur, ada yang asar dulu, sekarang sudah satu hari itu. Setiap minggu setiap minggu ada apanya, setiap minggu ada wiridnya itu. Alhamdulillah itu berpahala itu. Munajat, permohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan wirid. Di Islam ini tuan-tuan sekalian ada wirid malam Jumat, Yasin malam Jumat. Itu kan dalam wasiat 44, setidak-tidaknya engkau baca untukku Yasin. Kalau engkau baca untukku Yasin, ku doakan engkau. Nah, begitu dia. Tapi sampai sekarang ini masih sedikit lagi jumlah Yasin kok. Iya. Dia dipandang enteng. Kita takut keberkahan bumi Islam ini hilang dia. Dan kita pernah ceritakan waktu itu, pernah hilang itu. Keluar aja Syekh Abdul Rokan dari Islam nih, tandus Islam nih. Jangankan tanahnya, isi laut pun menghilang. Hilang keberkahan. Kita sebagai orang Islam nih, takut kita. Sudahlah kita menumpang di tanah wakaf nih, tak mau pula kita mentradisikan, melestarikan amalan-amalan wirid-wirid Syekh Abdul Rokan. Bahaya kita. Maka yang tidak pernah berwirid atau kadang-kadang banyak-banyaklah berterima kasih kepada khalifah-khalifah yang konsisten dalam melestarikan amalan-amalan Tuan Guru itu. Ratib malam Selasa tu memang banyak budak-budak. Tah cemana goyangnya, tapi luar biasa faedahnya. Jangan dipandang goyangnya, tapi ratib itu terus ada. Ada satu lagi dari sekian banyak amalan-amalan yang diamalkan orang Islam ini, tuan-tuan sekalian, tawajuh. Itu apabila seorang mursyid melafazkan Ikhlasus Syarif itu tidak kurang dari 1001 kali dibacakan Al-Ikhlas itu. Belum lagi Alam Nashrahnya, belum lagi salawatnya, belum lagi Al-Fatihahnya. Kalau ini kita baca sendiri, mungkin 3-5 jam baru selesai. Qul huwallah itu kita baca 1001 kali, Fatihahnya sekian kali jumlah tertentu, kemudian Alam Nashrah jumlah tertentu, selawat jumlah tertentu, kita baca sendiri di rumah, boleh jadi 3 hingga 5 jam baru selesai. Tapi dibaca secara jamaah dalam tempoh 15 hingga 20 menit saja tuntas. Tengok. Makanya di akhir itu berdoa dia seorang mursyid itu, Allahumma balligh sawma qara'na. Itu tadi dia. Ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi masyayikhina wa arwahi masyayikh tariqat Naqsyabandiyah. Wa ila kullin minna wa li jamil muslimin wa muslimat waqdi hadhil hajah. Dan tunaikan hajat ini. Kalau ada yang mau berhajat, dibaca di atas tu. Tunai itu. Karena sebahagian ulama mengatakan kurang dari 5 hari Allah tunaikan, Allah kabulkan hajat itu.
Dulu memang pakai batu, tapi uang kalau banyak mau bersedekah ditukar batu menjadi duit. Begitu dia. Jadilah 500 perak. Dapat bonbon 2. Iya, sedekah sonang. Ada orang tak ada jajan dah. Kumpulnya pono satu kali. Sayang dia, kenapa? Ini berkah nih. Tengok tuh. Jadi amalan-amalan tuan guru ini, kita orang-orang muslim kalau kita lestarikan, semakin berkahlah bumi ini dia. Tak tahu macam mana berkah baik dari bumi maupun turun dari langit. Karena itu memang tanah berkah. Dan sekiranya Syekh Abdul Wahab akan ditanam di negeri tempat kelahirannya, gigi jai gitu. Gigi jai. Tak ada apa-apa Islamnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, mari kita lestarikan wirid itu. Kata Al-Habib Abu Rahman As-Saghaf, orang yang tidak punya wirid itu adalah kera. Dan orang yang berwirid kadang-kadang, kadang berwirid kadang tidak, itu dipandang orang yang sangat jahil dia. Dan di sini sudah ditawarkan banyak wirid berjemaah lagi. Kalau di tawajuh itu dia tuan-tuan sekalian, dalam tawajuh batu khatam itu, ya khatam khawajakan itu, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, secara berjemaah tentu pahalanya besar. Seperti kita sembahyang sendiri di rumah, sekali itu pahalanya. Bila kita sembahyang berjemaah 27 kali. Itu kalau sembahyang di masjid biasa. Kalau sembahyang di Masjid Haram, lain lagi pahalanya, akan berlipat ganda. Bertuajuh kita baca sendiri, tentu ada pahalanya. Kemudian berjemaah ada pahalanya. Tapi kalau kita bertuajuh di tempat Sadatul Kiram, di atas ini, Sadatul Kiram itu orang-orang yang mulia, para wali Allah dulunya ramai yang duduk di atas kita ini, termasuk pemimpin atau guru mereka itu adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Di situ mereka duduk, tuan-tuan sekalian. Dan murid-murid beliau ini wali-wali belaka. Begitu sejarah mengatakan, pernah duduk di tempat di atas ini. Kita duduk di tempat bekas duduk para wali. Apa tak berkah? Tak mau kita, rugi kita. Jadi yang orang-orang yang tuan-tuan yang sudah khalifah, ya, kalau ruang waktu kosong, mari kita hadir untuk bertuajuh berkhatam bersama. Kita lestarikan amalan tarekat Naqsyabandiyah. Yang kita baca pun bukan main-main. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ini 3 kali baca seperti kita baca Quran satu khatam. Ini kalau dikatakan ikhlasus syarif, di atas sana ada 100 orang. 10 kali dibaca gitu. Berapa puluh ribu kali itu ikhlas syarif dibaca itu. Jadi itulah hadirin dan hadirat sekalian, wiridnya orang awam tadi. Melihat hadis Rasulullah, mereka kerjakan. Yang pertama, wirdu umumul muslimin, umumul muslimin. Wirid yang kedua adalah wirdus salikin, huwa ma yu'ayyinuhu lahu syaikhuhu la yazidu alaihi wa la yanqusu. Ya, wiridnya orang salikin, orang-orang suluk. Orang-orang suluk ini kan ada peringkat-peringkatnya. Ada kan tak ada. Ya, ada peringkat-peringkatnya. Klasifikasi itu ada, tingkatan-tingkatan. Khalifah pun ada. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Rokan aja dikhalifahkan Syekh Sulaiman Zuhri, ada klasifikasinya. Bahkan dikatakan Syekh Abdul Rokan mendapatkan 2 cap katanya. Stempel. Yang lainnya biasa aja. Itu orang Asia itu. Yang kedua, orang salikin yang berada di bawahan bimbingan tuan gurunya, bimbingan gurunya atau syekhnya, mursyidnya. Sesuatu yang ditentukan oleh gurunya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh melebihi, la yazidu alaihi wa la yanqusu, melebihi dan tidak mengurangi. Contoh kata guru, engkau zikirkan, wiridkan ini berapa? 5.000. Makanya minimal orang salik ini zikirnya ismul zat itu adalah 5.000. Nah, 5.000. Ya, ada yang pelan, ada yang kencang.
Ya koncang. Dua-duanya boleh. Itu secara kualitas dan secara kuantitas. Uang lebih gue koncang lagi, copek selesainya katanya. Begitu dia. Maksimal 11.000. Ada riwayat mengatakan Syekh Abu Yazid Al-Bistami sekali dipotiknya tasbihnya itu, hatinya sudah berzikir tuh 30.000 kali. Kita berzikir sekali potik sekali. Kecepatan hati dan lisan itu sangat berbeda. Itulah yang mau dilatih itu. Itulah yang mau kita latih. Dan latihannya itu ada dalam musuluk. Dapet tak dapetnya, itu bergantung pada murid. Ya, bergantung pada murid. Yang ketiga, wirdul wasilin, fikratun ma'al wukuf fi hadratillah. Wiridnya orang-orang wasilin yang sudah sampai kepada ma'rifatullah. Orang suluk tadi, orang yang berada di tengah perjalanan untuk mencapai ma'rifatullah. Sedangkan al-wasilin, orang yang sudah sampai. Jadi orang yang sudah sampai, sudah ma'rifat ini, wiridnya macam mana? Fikratun ma'al wukuf fi hadratillah. Ya, fikir serta berhenti di hadrat Allah. Jadi wirid mereka ini tidak sama dengan kita rupanya. Ya. Wirid mereka ini diam, tafakur, kata Allah. Diam. Oh, lain mereka nih. Wukuf qalbi itu begitu, diam aja dia. Ada yang wukuf qalbi mau tidur banyak. Heran kagum juga gitu. Berjam-jam dah ikut wukuf qalbi dia kan. Bukan banyak. Tidak lotih. 5.000 satu hari. Atau kan lita dia. Dia tertidur. Begitu dia. Ya. Baik tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Orang yang menganggap meremehkan wirid itu adalah orang yang sangat jahil. Yang kedua, yang kita ambil dalam hikmah yang ke-109 ini adalah al-waridu yujadu fid daril akhirah. Tadi wirid, al-wirdu, sekarang al-warid. Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Warid itu adalah didapat di negeri akhirat. Warid itu adalah jazaul wirdi. Apa dia? Balasan wirid. Ini dari Allah. Sedangkan wirid itu dari kita. Ya, warid itu dari Allah kepada kita. Jadi ada wirid, ada warid. Ya. Kita baca wirid, Allah memberikan warid kepada kita. Apa dia? Balasan-balasan. Di mana? Di negeri akhirat. Itu kali baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, balasannya di akhirat itu luar biasa. Tuan-tuan sekalian, adakah balasannya yang Allah berikan di atas dunia ini? Fa idza ajjalallahu syai'an minhu fid dunya, bila Allah menggerakkan akan sesuatu daripada balasan itu dunia, katama'ninatin wa yaqinin wa tanwiril qalbi, fadzalika fadlun minallah. Jadi kalau kita berwirid, maka Allah berikan warid. Warid itu balasan, anugerah yang adanya di negeri akhirat. Banyak tuan-tuan sekalian. Andai kata Allah berikan di dunia, ada juga. Ada bagian akhirat, ada bagian dunia. Apa balasan di dunia? Seperti katama'nina, ketentraman hati, keyakinan, terangnya hati. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang wirid, banyak wiridnya, Allah akan berikan balasan nanti di negeri akhirat yang luar biasa balasannya. Yang balasan di akhirat itu tidak bisa dimasukkan, diturunkan, tak sanggup dunia ini menerima balasan-balasan akhirat itu. Kalaupun Allah berikan balasan yang di dunia ini, balasan yang sesuai. Seperti apa? Tentram hati. Mana buktinya? Karena Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Dan ketentraman hati itu adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala al-Imam Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, wa'lam anna lil awrad atharan kabira fi tanwiril qulub. Ketahuilah bahwa wirid-wirid itu punya pengaruh yang besar pada menerangi hati. Jadi maksud menerangi hati ini ialah hati gemar beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita berwirid, dia akan berikan pengaruh yang besar pada jiwa kita. Pada apa? Fi tanwiril qulub, menerangi hati. Maksudnya menerangi hati itu adalah goma kita beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang kuat ibadah itu ada wiridnya. Ada wiridnya. Makanya orang-orang dulu itu gemar beribadah. Kenapa? Karena mereka ada wirid-wirid yang mereka baca, tuan-tuan sekalian. Mereka baca Fatihah, baca Waqiah, baca Ar-Rahman, Al-Kahfi, dan lain-lainnya. Kita sekali seminggu Yasin jadilah. Usaha banyak lagi. Yasin malam Jumat jadilah. Karena berjemaah, berdoa lagi kita. Itu apalagi doanya Allahumma ya man la tarahul uyun. Doa itu tuan-tuan sekalian, kalau saya tidak silap dan salah, itu ketika seorang muslim dipenjara di kerajaan Romawi, bertahun-tahun tidak ada penyelesaiannya, murunglah dia bertahun-tahun dalam penjara itu. Tiba-tiba datanglah seekor burung kecil cantik mengajari doa Allahumma ya man la tarahul uyun. Dibacanya, keluar di penjara itu. Ya, itu buktikan kalau setelah baca Yasin, baca doa itu, Allah tunaikan apa yang kita hajatkan. Yang ketiga, kita percepat, al-wirdu ahaqqu ayya'tani bihil 'abd minal warid. Wirid ini lebih utama kita perhatikan, kita perbuat dibanding kita menghendaki warid. Jadi ada wirid, ada warid. Yang mana kita utamakan? Wirid. Jadi kalau seandainya kita wirid, kita fokuskan, kita pikirkan wirid, jangan warid. Wirid itu adalah dari kita untuk Allah. Warid itu adalah anugerah Allah. Yang kita pikirkan itu adalah wirid. Kalau wirid itu tuan-tuan kita wiridkan, kemudian contoh kita wirid, sekiranya kita membaca ini, tenang hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'il qulub. Setelah kita berwirid, berzikir, tak ada tenang, semakin pagah hati kau. Jangan pikirkan itu, kenapa aku sudah berwirid tapi tak datang warid itu. Bukan begitu, terus saja berwirid. Mengenai datangnya warid itu atas kehendak Allah. Allah mau berikan atau Allah tidak berikan, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia tuan-tuan serta hadirin dan hadirat sekalian. Yang kita utamakan itu adalah al-wirdu, wirid, bukan al-warid. Al-warid itu anugerah, al-wirdu itu tuntutan Allah kepada kita. Al-warid tuntutan kita kepada Allah. Kita menuntut pula pada Allah supaya setiap aku berwirid, Allah berikan balasan. Itu bukan hak kita. Kita utamakan apa yang dituntut oleh Allah, apa? Wirid. Jangan kita menuntut. Allah mau berikan atau tidak, itu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelasnya, kita perbanyaklah wirid-wirid kita sebelum kita mati, sehingga kita ada balasan baik di akhirat maupun di dunia, tempat yang sementara dan hina-hina ini. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan, dan sekiranya ada khilaf dan salah, saya aturkan permintaan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.